hormati segenap orang-orang tua kita yang hadir di saat ini. Kalau dari bawah katanya banyak Paknya udah naik, ya Allah. Kayak akhir ini berapa botak. Ini penuh ininya botak. Sama kayak bahasa kita ya. Nanti kalau di berkali soal drama ya nanti dipenuhi kan ya, biar kelihatan kita ini bersatu. Saya tidak berpanjang alam karena penceramah kita sudah hadir ya. Hanya saya kembali membaca yang tadi guru kita baca, surah At-Taubah yang terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil azim. Ini ayat menjelaskan bagaimana sifat dan keadaan Rasulullah, bagaimana cintanya Rasul kepada kita umatnya, bagaimana Nabi saking tulisannya kepada umatnya, sampai Allah lukiskan begitu. Pertama Allah kasih pengumuman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang seorang Rasul dari kalangan kamu, ay min jinsikum, basyarun arabiyyun qurasyiyyun mithlukum. Begitu kata Imam Nawawi dalam komentarnya. Yaitu jadi dari jenismu sendiri, dari manusia. Seorang manusia dari suku Arab Quraisy sama dengan kalian kata Allah. Tapi ada dibaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Siapa yang baca? Fatimah wa Aisyah. Beliau mengatakan dengan huruf bukan anfusikum. Ay min asyrafikum wa afdalikum. Sungguh telah datang seorang rasul yang paling mulia dan yang paling utama. Ini pengumuman dari Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat terasa oleh Rasulullah penderitaan kalian kata Rasulullah. Kata Allah, berat dirasa oleh Nabi kita penderitaan umatnya nanti di yaumil qiyamah. Kenapa? Beliau yakhafu 'alaihimul wuqu'a fil adab. Dia khawatir umatnya kena azab di akhirat. Dipikirin sama beliau. Dari mulai beliau itu akan meninggal dunia sampai dibangkitkan sampai nanti di yaumil qiyamah. Siapa yang dipikirin? Kita umatnya. Harisun 'alaikum bil mu'minina menginginkan keselamatan buat kalian. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Karena itu mari sama-sama. Kalau ada orang bilang gak usah maulid, itu bid'ah, berarti dia gak cinta sama Rasul. Kecintaannya kurang. Apalagi datang panitia membawa maklumat kita, ya tutupin itulah, pura-pura gitu siap. Apalagi dia jauh dari cinta sama Rasulullah SAW. Orang memberikan infak sekaligus dia panitianya berkecimpung dalam segala kegiatan maulid dan sebagainya, insya Allah ada pahalanya dari Allah Subhanahu. Kenapa? Tapi aja pikirin kita, harisun 'alaikum ma 'anittum, sangat terasa berat bahwa Rasul akan kita. Sehingga satu ketika tuh di malam Lailatul Barokah, tapi kita dapat jatah tidur bermalam di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Begitu malam Nabi keluar, Aisyah belum sadar kalau Nabi kita keluar dari kamar. Kemudian tengah malam baru sadar,
Maka Rasulullah ada dicari ke rumah istri-istrinya, jangan itu masuk ke rumah yang lain. Aisyah itu kita istri cemburu ya, kepada yang lain. Kalau perlu semua malam buat yang saja. Maklumlah beliau yang termuda dari istri Rasulullah. Dicari ke seluruh istri beliau tidak ketemu. Dicari di masjid nggak ada. Kata Aisyah, mungkin di rumah putrinya yang cintai Fatimah Zahra diketok pintu rumah Aisyah. Apa Fatimah? Ada Rasul keluar itu yang namanya Fatimah Ali, termasuk dua putranya satu keluar. Ada apa bunda? Rasulullah kok nggak ada ya? Ini kan di atas sana. Jadi pokoknya seolah beliau cemburu. Mungkin di masjid kata anak, wah kau udah dicari. Jangan-jangan di pekuburan Baqi Al-Gharqad. Ayo bareng-bareng kita lihat jalan tuh Fatimah, Ali, Hasan Husin dan Aisyah ke pekuburan Baqi Al-Gharqad. Ali jalan udah mendekati kubur. Masya Allah, itu cahaya begitu luar biasa menyinari kuburan Baqi Al-Gharqad. Taulah itulah Rasulullah yang bercahaya. Sedang apa? Sedang sujud, sedang nangis sama Allah. Lapak-lapak Ali itu betul. Nabi kita bermohon, in tu'adzibhum fa innahum ibadun wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Air mata belum membolok, bisa dibuka keluar terus. Ya Allah, jika kau siksa umatku, mereka itu adalah hamba-Mu. Tapi jika kau ampuni mereka ya Allah, maka Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi nangis, ya Allah. Mikirin siapa? Kita. Apa kita ini manusia bukan? Alhamdulillah dalam surat Al-Qur'an gitu ya. Jadi Nabi itu diutus kepada kaumnya dan kepada yang belum sampai ya, yang belum Nabi lihat. Kita ini yang Nabi belum lihat. Tapi insya Allah imannya lebih hebat daripada yang Nabi temuin. Kenapa? Karena kita nggak lihat Nabi, nggak lihat Nabi terima wahyu, nggak lihat Nabi dakwah, nggak lihat Nabi perang, nggak lihat Nabi terluka. Tapi kita beriman kepada Rasulullah. Ini iman yang paling hebat kepada Rasulullah. Tuba liman rohani wa amana bi, beruntung orang yang melihat aku dan beriman. Wajar kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali beriman, bahkan jadi sama utama ring satu kalau kata saya. Wajar, kenapa? Dia lihat Rasulullah. Makanya nggak usah ada maulid zaman Nabi. Nabi itu nggak ada, masih seger. Peninggal pun banyak yang ditinggalkan kisah Rasulullah. Lambat laun jauh, masa maulid jadi bid'ah dengan alasan apa? Nabi nggak ngelakuin, sahabat nggak ngelakuin. Iya, sahabat langsung Nabi tongkrongin. Lah kita sekarang tongkrongin televisi paling-paling yang sama yang kita yang nemenin kita dari pagi sampai malam, pagi lagi. Gimana kita tahu Rasulullah? Gimana kita tahu kita Rasulullah? Ya enggak? Makanya mari sama-sama setelah peringatan maulid dimanapun berada, tanamkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Summa tuba salasa marrat di malam yaumi wa amani. Beruntung orang yang enggak lihat aku tapi dia beriman kepada kita. Disebut juga nih alhamdulillah. Karena itu kecintaan kita jangan kalah dengan para sahabat kepada Rasul. Tiba kita dikasih apa, dapat ngomongin dia udah terima kan. Ada uang gede nih, bawa berkusuran nih, separuhnya masih luar biasa itu, masya Allah. Itu cinta sama Rasul. Demikianlah nasihat guru kita nih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.